Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat tarawih dan witir insyaallah langgar muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kesan kita pada Ta'ala, sehingga malam hari ini kita bisa tetap hadir di salat tarawih, salat isya di musala ini 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di 10 hari terakhir ini ada ikhtiar, usaha dan kesungguhan agar kita bisa meraih kemuliaan di malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan sekitar 80 tahun. Nah, jamaah rahimakumullah, di malam-malam Asyrul Awakhir atau malam Salikur di orang Banjar, biasanya ada tradisi di masyarakat kita menghidupkan lampu-lampu, ya, kemudian supaya rame, bahari ada kembang api segala, ya. Kalau di kampung ya macam-macam, obor dan lain sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka supaya malam itu hidup, ya, terang benderang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, beliau membangunkan keluarga beliau, membangunkan sahabat-sahabat beliau, membangunkan jiran tetangga beliau untuk sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam 10 malam terakhir, supaya kita bisa beribadah secara full maksimal di malam itu. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, kita pun disunahkan untuk beriktikaf, iktikaf di masjid. Di Banjarmasin ini tidak semua langgar musala masjid melaksanakan iktikaf, tapi rata-rata masjid besar biasanya ada iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Seharusnya 10 hari, Bang, ada keluar masjid iktikaf. Tapi kalau kita biasanya hanya malam hari, dan biasanya pun setelah tengah malam baru ke masjid, iktikaf sampai subuh. Nah, jamaah rahimakumullah, usaha untuk meraih malam kemuliaan itu ada pada diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang beramal ibadah, baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Itu semua adalah kembali kepada diri kita. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, di 10 malam terakhir ini kita tidak perdebatkan apakah di malam genap apa di malam ganjil. Ya Allah, pokoknya 10 malam full, insyaallah kena aja, ya. Malam ganjil, malam genap 10 hari. Memang ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa di malam-malam ganjil, malam 27,
malam 29, malam 25, 23, 21. Tapi bagi seorang muslim dan muslimah yang betul-betul ingin menghidupkan malam, ada atau tidak ada Lailatul Qadar, juga setiap malam di 10 malam terakhir lebih giat daripada malam-malam biasanya, sehingga mudah-mudahan bisa meraih kemuliaan 1000 bulan. Ya, jamaah aja. Ya, jamaah aja. Artinya kita tidak tahu pada malam yang keberapa, tetapi insyaallah ibarat mandak lukah, mandak lukah, tahulah. Menimbai lunta, mandak lukah. Pokoknya 10 malam insyaallah. Ya. Hidupkan malam-malam kita. Ya. Dengan qiyamul lail, dengan tadarus, dengan tilawatil Quran. Ya, yang belum khatam Quran, ya kesempatan untuk menghatamkan Quran. Yang belum baca Quran, ayo baca Qurannya. Ya, sehingga malam itu kita hidupkan dengan sebaik-baiknya. Minimal dikurangi ya jam tidur kita, sehingga kemudian kita beramal soleh pada malam itu. Karena kalau malam ganjil, ya, ini malam keberapa nih? 23. Malam 23. Di sini. Di sebelah, Bang. 22. Malam ganjil kan malam genap? Di sini malam ganjil. Di sana malam genap. Bingung gitu. Tapi sama insyaallah. Ya, pokoknya 10. Ganjil kah genap kah? Ya, pokoknya andak banjurnya, andak lukahnya, insyaallah dapat aja insyaallah. Nah, setelah kita merasa bahwa setiap malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita meraih kemuliaan di malam itu. Kita pun tidak perdebatkan orang yang meraih Lailatul Qadar itu ya seperti terang benderang di malam hari, seperti langit terbelah. Ya, tidak juga berdebat soal itu. Yang penting adalah bahwa di 10 hari terakhir kita harus lebih giat lagi dibandingkan dengan malam-malam yang sebelumnya. Sehingga jamaah rahimakumullah, puasa kita tahun ini mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kualitasnya juga lebih baik daripada puasa-puasa tahun-tahun sebelumnya. Amin. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari, masih ada waktu. Masih ada 7 atau 8 hari lagi. Walaupun mungkin kita berangkatnya berbeda ya, tetapi insyaallah mudah-mudahan finishnya tak imbai. Nah, mudah-mudahan finishnya Mbak Imbai. Nah, jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang ingin sampaikan bahwa yang paling utama adalah bahwa pelaksanaannya berbagai macam ibadat yang kita laksanakan selama ini, ya, apakah sholat tarawih kita, ruku dan sujud kita, tilawatil Quran kita, bahkan puasa kita, itu semata-mata untuk mengharapkan dan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan keridhaan manusia, bukan pula keridhaan yang lain, tetapi semata-mata adalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka insyaallah Allah tambah nikmat itu. Dan hakikat tertinggi daripada kesyukuran adalah makin taat kepada Allah. Nah, ini terakhir yang saya sampaikan. Hakikat tertinggi daripada kesyukuran adalah makin taat pada Allah. Kalau kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat usia, nikmat umur, nikmat kesehatan,
nikmat-nikmat yang lain, maka makin tunduk kita, makin banyak kita ibadah. Hakikatus syukri ziyadatut ta'ah. Nah, hakikat tertinggi daripada kesyukuran adalah makin taat pada Allah. Jadi kalau hanya lisan kita bersyukur atas segala nikmat, ya alhamdulillah, oke. Tetapi kalau makin jauh dari masjid, nah itu tidak bersyukur. Tapi kalau makin jauh dari ketaatan kepada Allah, maka itu tidak bersyukur. Walaupun kita mari bersyukur, kita selamatan, ya kita makanan, ya atas segala nikmat Allah berikan. Tetapi amun kada sembahyang, berarti kada bersyukur. Makin jauh dari Allah, makin jauh dari masjid, makin jauh dari Al-Quran, itu ngarannya kada bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya mudah-mudahan suasana tahun ini lebih baik ya. Kita bisa tarawih dengan berjamaah secara lebih leluasa. Selama kurang lebih 2 tahun ini kita dalam masa pandemi ya, terbatas, kehidupan kita dibatasi, usaha juga banyak yang gulung tikar, ya ujian berbagai macam kita hadapi hari 2 tahun ini. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa bertarawih dengan baik, bisa beribadah dengan baik, bisa berpuasa dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan sampai nanti melaksanakan sampai pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, kita betul-betul menjadi orang yang kembali fitri, ya, kembali kepada kesucian kita, ya, sehingga makin taat, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menghidupkan malam-malam terakhir, selamat beriktikaf. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk kita dan kemudahan untuk kita dalam melaksanakan amal ibadah di 10 hari terakhir ini, insyaallah. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.